selanjutnya kita akan masuk ke sesi seminar. Seminar ini akan diawali dengan penyampaian keynote speaker dari Bapak Profesor Nur Hadi Hasan. Sama kebinekaan. Itu positif. Kepada Bapak Nur Hadi Hasan, kami persilakan, mohon untuk waktunya setidaknya 20 menit. Terima kasih. Monggo Bapak Nur Hadi Hasan. Terima kasih Mas Otto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya merasa sangat terhormat kembali diundang oleh Intervide untuk berbagi sedikit wawasan terkait dengan toleransi. Dan saya merasa juga sangat bersyukur bisa bertemu dengan para guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah di daerah istimewa Yogyakarta yang berada di garis terdepannya dalam upaya untuk menyemai toleransi dan multikulturalisme di kalangan para peserta didik yang akan menjadi penerus generasi yang akan datang, yang mengawal keutuhan negara Republik Indonesia. Ya, tema diskusi saya adalah ya tentu terkait dengan toleransi, tetapi saya ingin melihat akar-akar persoalan yang merundung Indonesia dalam 20 tahun terakhir ya, pasca kejatuhan rejim Orde Baru. Saya menyiapkan sedikit PowerPoint untuk membantu kita memahami apa yang kita diskusikan bersama-sama pada kesempatan hari ini. Ya, kita mulai dari 1998 ya. Waktu itu pada bulan Mei kita semua tahu pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto jatuh akibat dari gerakan pro-demokrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan elemen-elemen masyarakat sipil. Dan kejatuhan rejim Soeharto itu menandai datangnya sebuah era baru yang disebut dengan era reformasi. Ya, tentu kita bersyukur Indonesia sudah mengakhiri masa otoritarianisme dengan dibukanya keran politik, ya dibukanya kebebasan berpendapat, kebebasan pers dan lain sebagainya. Namun ada banyak paradoks yang kita saksikan seiring dengan terbukanya kebebasan politik pasca kejatuhan rejim Orde Baru itu. Yang paling menonjol di antara paradoks itu adalah meletusnya konflik bernuansa keagamaan di berbagai provinsi di Indonesia. Pasti masih ingat dengan apa yang terjadi di Kalimantan Tengah, konflik antara penduduk lokal yang identik dengan satu agama tertentu dengan pendatang yang berasal dari luar provinsi itu. Ya, konflik yang terjadi ketika itu tentu memakan nyawa dalam jumlah yang cukup besar, kemudian juga luluh lantakan sebagian rumah dan tempat-tempat ibadah dari kelompok-kelompok yang bertikai. Kita sedih sekali dengan kejadian itu, tapi tidak berhenti di sana. Bergeser sedikit di Kalimantan Barat, ya di Sambas, konflik serupa terjadi antara masyarakat lokal, penduduk lokal dengan pendatang yang juga memakan jiwa dalam jumlah yang sangat signifikan. Nah, yang paling fenomenal tentu saja konflik di Maluku ya. Meletus setelah Lebaran tahun 1999 dipicu oleh pertikaian kecil antara dua pemuda, kemudian dalam waktu yang sangat cepat bertransformasi menjadi kerusuhan komunal bernuansa keagamaan. Nah, konflik di Maluku itu berlangsung 2-3 tahun, tapi efeknya sampai hari ini antara Muslim dan Kristen. Saya sendiri hadir di saat-saat konflik itu karena saya waktu itu melakukan riset tentang Laskar Jihad dan saya memberanikan diri untuk menyaksikan langsung, mewawancarai responden-responden saya dari komunitas Muslim, milisi-milisi Muslim dan juga Kristen. Saya sering berkunjung ke gereja Maranatha, kemudian besoknya pindah ke Masjid Al-Fatah untuk berdiskusi secara dekat dengan mereka yang terlibat di dalam konflik tersebut. Nah, ada satu hal yang menarik ya pengalaman saya ketika menyaksikan konflik itu. Bahkan durian
Ya, ketika konflik itu berlangsung, durian itu punya agama. Bayangkan durian itu punya agama. Suatu malam saya berkunjung ke jalan di dekat Masjid Al-Fatah itu, di mana banyak penjual durian. Kemudian saya menghampiri penjual itu ingin membeli beberapa durian. Ya, saya dengar berdiskusi dari beberapa pembeli ya dengan penjual. Ya, mereka bertanya, ini durian obet atau durian acang katanya. Durian obet atau durian acang, begitu pertanyaannya. Saya bertanya kepada kawan saya orang sana, apa maksud durian acang dan durian obet? Oh, ternyata durian obet itu maksudnya durian robet. Durian yang datang dari kampung-kampung Kristen, sementara durian acang itu durian Hasan. Durian yang datang dari kampung-kampung Muslim. Itu cara mereka mengidentifikasi buah durian. Nah, ini kan menandakan bahwa konflik antar agama itu berlangsung dalam skala yang sangat masif dan merasuk ke dalam jiwa sanubari masyarakat masyarakat kita di sana ketika itu. Ya, konflik lain terjadi di Sulawesi Tengah juga memakan banyak jiwa. Nah, bersamaan dengan meletusnya konflik-konflik ini ada banyak gerakan-gerakan keagamaan garis keras dan radikal muncul ke permukaan. Front Pembela Islam itu dimulai dengan gerakan pengamanan rakyat Swakarsa ya. Agustus 1998 bertransformasi menjadi FPI, aktif menggelar razia, kafe, diskotik dan lain sebagainya. Lalu juga HTI yang berasal dari Palestina masuk ke Indonesia melalui seorang tokohnya dari Australia, kemudian berkembang menjadi Hizbut Tahrir, lalu menamai dirinya pasca reformasi itu Hizbut Tahrir Indonesia. Ya, ini juga aktif melakukan demo-demo menuntut revitalisasi khilafah dan lain sebagainya. Ada Laskar Jihad yang tadi saya sebut, mereka memobilisasi ribuan sukarelawan untuk melakukan aksi-aksi yang mereka sebut sebagai aksi jihad di Maluku dan beberapa provinsi lain. Ini berasal dari kelompok Salafi, lalu kemudian ada Majelis Mujahidin. Yang paling fenomenal dan dianggap berbahaya tentu Jamaah Islamiyah ya, yang bertransformasi dari negara Islam Indonesia, DITI, Darul Islam, MI dan seterusnya menjadi Jamaah Islamiyah yang secara ideologis berafiliasi dengan Al-Qaeda dan juga aktif menggelar aksi-aksi teror ya di berbagai provinsi dan tempat-tempat strategis di Indonesia. Nah, kita juga menyaksikan setelah itu meningkatnya serangan terhadap kelompok-kelompok minoritas, simbol-simbol mereka. Ada beberapa gereja yang diserang. Natal tahun 2000 ya, ada serangan simultan di puluhan gereja di Indonesia. Lalu kemudian setelah itu ada beberapa gereja di Bogor, di Bekasi, di Jogja juga, di Sleman misalnya, peribadatan tertentu mendapatkan serangan dari sekelompok orang. Lalu kelompok minoritas yang dianggap sempalan seperti Ahmadiyah, Syiah juga mengalami nasib yang sama, mendapatkan serangan-serangan brutal dari kelompok radikal, kelompok-kelompok mayoritas yang melakukan aksi atas nama klaim kebenaran sepihak. Nah, ini sebenarnya serangan-serangan yang secara kasat mata bisa kita saksikan terhadap minoritas itu dikonfirmasi oleh beberapa fakta yang dihimpun oleh lembaga-lembaga kajian survei ya. Survei Lakib, Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian 2011 menyajikan potret yang cukup menyeramkan. Artinya intoleransi itu ya memang menjadi persoalan yang sangat serius, merata terjadi di seluruh masyarakat Indonesia. Lakib fokus pada kalangan guru dan pelajar ya di kota-kota besar seperti Jabodetabek, ya mereka menemukan fakta-fakta yang sangat mencengangkan. Misalnya dari 590 guru yang disurvei dan 993 pelajar di wilayah Jabodetabek, itu 62,70% guru ya dan 40,70% pelajar menolak pendirian rumah ibadah di area di sekitar rumah tinggal mereka. Ini sangat mencengangkan. Guru yang kita harapkan berada di garda depan untuk mengawal keragaman Bhinneka Tunggal Ika itu ternyata punya pandangan yang mencengangkan ini ya, menolak pendirian rumah ibadah. 57,2% guru, 45,2% pelajar menolak kepala sekolah non-muslim.
kemudian 23,6% guru SMP, 23,8% guru SMA setuju dengan organisasi radikal atau tujuan-tujuan yang diperjuangkan oleh organisasi radikal. Kemudian survei yang dilakukan oleh lembaga sama pada tahun 2015 juga menyajikan fakta yang sama-sama mencengangkan. 24,50%, 5% guru dan 41,5% pelajar mendukung pengusahaan rumah ibadah agama lain, ya. Kemudian 22,7% guru dan 51,3% pelajar mendukung pengusahaan rumah ibadah kelompok sempalan, identik dengan Ahmadiyah dan Syiah. 28,1% guru dan 58% pelajar mendukung pengusahaan night club, 32% guru dan 43,3% pelajar mendukung penggunaan senjata untuk membela umat Islam dari yang mereka anggap sebagai ancaman kelompok lain. Nah, kami juga waktu itu saya masih di Fakultas Syariah dan Hukum Sunan Kalijaga pernah melakukan riset di 20 provinsi di Indonesia pada tahun 2013 tentang narasi Islamisme dan politik identitas. Lebih dari 80% masyarakat Indonesia yaitu diwakili oleh tokoh politik, budaya, tokoh agama, pemuda, pelajar, dan seterusnya. Itu lebih dari 80% itu bersikap intoleran, tidak bisa menerima orang yang berbeda keyakinan di dalam zona nyaman mereka. Itu fakta yang kita temukan. Walaupun waktu itu ya tahun 2013 sudah muncul sensitivitas yang signifikan terhadap radikalisme dan terorisme. Mereka menolak radikalisme dan terorisme. Ya, Pancasila sebagai harga mati itu disuarakan oleh masyarakat kita pada 2013 itu dalam riset kami. Tetapi yang paling mencengangkan dari semua itu ternyata mayoritas mereka masih bersikap intoleran. Nah, ini tentu menyisakan banyak pertanyaan, ada apa dan kenapa semua ini bisa terjadi. Nah, saya mencoba mengidentifikasi beberapa hal yang menyumbang terhadap terjadinya fenomena ini. Ya tadi disinggung-singgung soal misalnya regulasi ya. Kita tahu bahwa pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 itu menjamin kebebasan kita untuk beribadat dan menjalankan keyakinan agama kita masing-masing. Itu sudah jelas sekali, konstitusi kita itu menjamin kebebasan beragama. Tapi ya di beberapa titik masih ada sebenarnya hal-hal yang problematik. Misalnya Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 itu kan tentang blasfemi, tentang penodaan agama. Nah, Undang-Undang penodaan agama ini ya kadang-kadang dijadikan sebagai sebuah justifikasi oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menghajar kelompok-kelompok minoritas atau orang-orang yang mereka tuduh telah melakukan penghinaan agama seperti Ahmadiyah dan Syiah. Itu sebenarnya korban dari diantaranya masih adanya Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 itu yang juga dituangkan di dalam pasal 156A KUHP Republik Indonesia. Ini dari soal hukum, kalau orang hukum mungkin tertarik mendalami itu ya memang masih ada beberapa ketidaksinkronan di dalam regulasi dan peraturan perundang-undangan di negara kita terkait dengan penataan keragaman beragama. Lalu yang lebih penting barangkali ya karena meruaknya politik identitas yang berkelindan dengan dinamika politik lokal dan elektoral di Indonesia pasca kejatuhan rejim Soeharto. Apa yang disebut dengan politik identitas? Politik identitas itu adalah sebuah cara di mana orang mencoba menstrategisasi kehidupan di dalam situasi politik, ekonomi, dan sosial yang tidak begitu mendukung, ya dengan cara mengeksploitasi simbol-simbol primordial. Apakah itu simbol agama, simbol kesukuan, simbol ras, dan lain-lain sebagainya. Jadi mengeksploitasi itu mereka mencoba menggunakan, memanfaatkan simbol-simbol primordial itu. Untuk apa? Untuk tadi menegosiasikan situasi yang mereka hadapi. Ya mereka yang merasa tidak beruntung, pasca kejatuhan Soeharto itu ekonominya terpuruk misalnya gitu ya. Kemudian hilang pekerjaan, dalam status menganggur, tidak punya masa depan yang pasti, merasa terombang-ambing.
intinya mengalami krisis identitas. Nah, ini mencoba untuk bangkit ya dengan cara mengkonsolidasikan identitas. Nah, ini mengejawantah menjadi politik identitas. Nah, kemudian mereka biasanya membangun tembok-tembok pembatas ya secara virtual ya, wall of virtue dengan kelompok-kelompok lain. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kembali privilege ataupun akses-akses yang mereka alami, yang mereka bisa dapatkan terhadap ekonomi politik dan lain sebagainya. Ini satu hal yang nyata yang kita alami pasca kejatuhan rejim Soeharto, apalagi dengan keterbukaan politik itu kan ada pemilu kada, persaingan politik antar elit lokal untuk mendapatkan konstituen dan sebagainya. Ya mereka yang tidak begitu cerdas, tidak begitu kreatif biasanya ya terdorong untuk menggunakan simbol-simbol agama dalam rangka memenangi persaingan elektoral. Ini juga menyumbang terhadap meningkatnya intoleransi di kalangan masyarakat Indonesia. Lalu yang berikutnya berkembangnya ideologi Islam transnasional yang identik dengan salafisme. Salafisme itu sebenarnya sebuah istilah yang cukup besar ya, umbrella terms untuk menyebut gerakan ingin kembali kepada masa-masa awal Islam atau gerakan pemurnian Islam yang bersifat sangat rigid gitu. Tetapi salafisme ini dalam perkembangannya memiliki nuansa-nuansa yang beraneka. Ya, biasanya para sarjana membaginya menjadi salafi apolitis ya, mereka mengutamakan simbol, jenggot, jalabiah dan lain sebagainya. Kemudian ada salafi haraki, yaitu salafi gerakan. Mereka melakukan gerakan-gerakan politik ya karena mereka meyakini bahwa Islam itu sebagai sebuah sistem yang komprehensif, yang kafah. Ya ini harus diperjuangkan bagaimanapun kalau perlu dengan jalan kekerasan. Itu haraki. Yang ada yang jihadi. Jihadi itu ya benar-benar menggunakan kekerasan, taktik-taktik teror untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Mereka ini bukan gerakan keagamaan, sebenarnya gerakan politik, tetapi menggunakan kedok keagamaan untuk menyebarkan paham dan mewujudkan tujuan politik mereka. Di Indonesia ini sudah lama masuk, tapi perkembangannya begitu signifikan. Kita lihat di ruang publik pasca kejatuhan rejim Soeharto dan bersinggungan dengan kehadiran kelompok-kelompok garis keras dan radikal di ruang publik Indonesia tadi. Nah, kami juga mendapati bahwa penyebab lain yang signifikan, khususnya dari riset yang kami lakukan 2013-2014 itu, masyarakat Indonesia ini, ya tidak terkecuali anak-anak muda, anak-anak sekolah, itu mengalami under siege mentality, mentalitas terancam. Kita itu merasa terancam kok. Orang Islam merasa terancam pada Kristen, orang Kristen merasa terancam pada Muslim. Orang Muslim merasa terancam pada Hindu, Hindu merasa terancam pada Muslim. Kita akui aja itu memang kita merasa terancam satu sama lain. Feeling threatened, merasa terancam. Kita kadang-kadang berbahasa basi begitu loh. Berbahasa basi bahwa oh kita bisa hidup berdampingan secara damai ya, tidak ada masalah, apalagi kalau bertemu di dalam ruang yang seperti hari ini. Kita semua ingin menunjukkan bahwa tidak ada masalah apa-apa kita dengan penganut agama yang berbeda. Tetapi sebenarnya berdasarkan riset kami, 80% lebih masyarakat Indonesia itu mengalami under siege mentality. Mentalitas terancam oleh penganut agama yang berbeda. Semuanya tanpa kecuali. Nah, jadi ini satu PR besar. Nah, rupanya under siege mentality ini ya tentu ya menurut riset itu berhubungan dengan soal ekonomi ya, ketidakpastian masa depan, angka pengangguran yang masih tinggi dan seterusnya. Tapi juga ada satu hal yang signifikan yang kami temukan yaitu under siege mentality itu berhubungan dengan kepercayaan yang terlalu tinggi terhadap teori konspirasi. Orang Indonesia itu senang sekali mengkonsumsi teori konspirasi. Mereka percaya ya ada kekuatan global yang bekerja secara tersembunyi untuk menghancurkan agama masing-masing. Ya kalau orang Muslim percaya itu dilakukan oleh Kristen, Yahudi dan lain sebagainya. Orang Kristen juga percaya dilakukan oleh orang Islam, kekuatan Islam bekerja sama dengan macam-macam gitu untuk undermine keberadaan mereka. Nah, terakhir ini penyebabnya adalah moral panik, kepanikan moral. Jadi masyarakat kita ini karena krisis yang berkepanjangan mengalami kepanikan moral. Orang-orang tua, ya para siswa, guru-guru mengalami kepanikan moral. Ini kan mulai berdengung sejak ya wacana tentang westernisasi, wacana tentang
dekadensi moral tahun 80-an itu terus berkembang di Indonesia. Nah, itu lama-lama menciptakan kepanikan moral. Kita takut anak-anak didik kita itu akan terjerambab ke dalam narkoba, itu memang benar. Kita juga takut terjerambab ke dalam seks bebas dan lain sebagainya. Tapi cara kita merespon ketakutan itu yang bermasalah. Kadang-kadang tidak melakukan langkah-langkah yang tepat, malahan kita misalnya mendorong mereka untuk mengkonsolidasikan identitas dengan bergabung kepada gerakan-gerakan keagamaan tertentu yang dipercaya bisa melindungi mereka dari dampak-dampak dari persoalan moralitas itu tadi. Tapi pada saat yang sama juga bisa membawa mereka ke jurang yang bermasalah begitu. Nah, riset kami 2017 tentang bacaan generasi milenial khususnya pelajar, apa yang mereka baca ya dalam kehidupan mereka sehari-hari, termasuk di sekolah itu terkait dengan informasi keagamaan itu yang mereka cari apa. Nah, memang kita menyadari waktu itu kita mengetahui bahwa generasi milenial pelajar itu rentan dengan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme itu karena kegampangan mereka menghadapi problem-problem struktural dan ketidakpastian masa depan. Anak-anak remaja kita, anak-anak muda kita itu merasa masa depan mereka itu nggak begitu pasti. Mau jadi apa? Apakah saya akan dapat pekerjaan? Apakah saya bisa jadi orang? Dan lain sebagainya. Itu menghinggapi pikiran mereka. Nah, ini bisa menyeret mereka ke persoalan yang bermasalah, soal radikalisme itu tadi. Ya tergantung bagaimana nanti akses yang mereka dapatkan. Jika ada gerakan-gerakan keagamaan berkembang di sekolah yang mengarahkan mereka untuk mengadopsi pemikiran-pemikiran dan ideologi radikal, biasanya mereka malah terbawa ke arah yang bersifat radikal dan seterusnya. Nah, ada banyak kan literatur bacaan keislaman itu disuplai oleh penerbit-penerbit di berbagai kota di Indonesia. Kemudian ini diminati oleh anak-anak pelajar karena sebenarnya menurut riset kami itu literatur keislaman yang diproduksi oleh pemerintah melalui instansi terkait itu tidak cukup solid dan koheren dengan penekanan yang berlebihan terhadap isu moralitas dan pendidikan karakter. Jadi kan kalau anak muda itu, anak-anak sekolah itu seperti terlalu dicekoi dengan pendidikan karakter, kamu harus begini, kamu tidak boleh begitu, begini dan lain sebagainya. Itu sebenarnya membuat mereka tertekan, tidak memberikan mereka perasaan yang nyaman gitu di dalam menghadapi situasi yang berubah dengan cepat. Jadi ketakutan itulah malahan diproduksi oleh literatur keislaman yang ada di dalam buku-buku yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga resmi. Kemudian ya ini artinya kemudian ada kekosongan ya yang mereka cari itu sebenarnya yang dicari oleh anak-anak pelajar itu adalah bacaan-bacaan yang bisa mengurangi beban mereka, yang bisa mengurangi kegalauan mereka. Karena kan anak-anak pelajar itu berada pada fase transisi ya dalam kehidupan mereka. Jadi ketika mereka sudah galau, merasa tidak pasti dengan masa depan, merasa terancam dan lain sebagainya. Seharusnya bacaan-bacaan yang bisa menutupi kegalauan itu atau mengurangi kegalauan itu yang dihadirkan. Tapi tidak, yang banyak mereka baca itu malah yang menambah kegalauan itu. Akhirnya ini diisi oleh penerbit-penerbit dari lembaga gerakan-gerakan keagamaan itu untuk memengaruhi pikiran kalangan pelajar. Nah, peta penyebaran kajian keagamaan, literatur keagamaan itu begini, yang jihadi, yang paling berbahaya itu ya memang paling sedikit ya. Tapi ada ini peminatnya. Berikutnya yang Tahriri identik dengan Hizbut Tahrir, perubahan sistem politik ya. Ini juga lumayan. Kemudian Salafi di peringkat ketiga, Tarbawi ini yang terkait dengan gerakan Ikhwanul Muslimin ada di posisi berikutnya. Yang paling banyak memang mereka minati adalah yang kita sebut sebagai Islamisme populer. Ini kombinasi dari Tarbawi, Salafi, Tahriri ini kemudian dengan digabungkan dengan pop culture. Memang melegakan ya tahun 2017 survei itu. Karena mereka anak-anak pelajar bergeser pelan-pelan dari jihadi, Tahriri, Salafi, Tarbawi ini ke Islamisme populer. Tentu ini karena kerja keras pemerintah, kerja keras kita semua untuk melakukan radikalisasi dan melawan pengaruh radikal dan ekstremisme kekerasan itu tadi. Nah, dulu masih bisa kita temukan peredaran buku-buku semacam ini. Ya, ini yang jihadi
atau yang begini. Nah, kalau sekarang mungkin masih banyak ya. Muhammad Al-Fatih 1453, The Chronicle of Draculistis, Trilogi The Ghazi. Ini apa namanya sebenarnya dikemas dengan gaya populer, tapi mereka menyimpan pesan-pesan tentang khilafah ya. Pesan-pesan khilafah itu diselipkan di dalam bacaan yang bercorak populer semacam ini. Ini Salafi tentang apa namanya attachment kepada tradisi itu diperkuat. Biasanya mereka yang ingin mencari pijakan yang lebih pasti dalam hal keagamaan cenderung mengadopsi literatur-literatur yang dikembangkan oleh gerakan Salafi semacam ini. Ini yang tarbawi. Kuantum Tarbiyah, dalam Dekapan Ukhuwah, Super Murabi, misalnya buku-buku semacam ini itu berkarakter tarbawi atau berideologi Ikhwanul Muslimin, juga kencang ini pengaruhnya di sekolah-sekolah di kalangan para pelajar. Tapi yang terbanyak tentu saja buku-buku yang bercorak Islamisme populer yang beberapa tingkat memang bisa menghadirkan alternatif dan sekaligus bisa memberikan kita sedikit optimisme tentang masa depan anak-anak muda, khususnya para pelajar. Nah, terakhir bagaimana cara mengatasinya? Menurut saya terus terang ya, kalau saya yang lama menggeluti isu ini, kita nggak cukup bertemu di dalam ruang semacam ini atau melakukan workshop lalu kita tadi semacam sudah menyatakan bahwa kita selesai dengan persoalan toleransi dan semua kita menjunjung tinggi pluralisme, multikulturalisme, kewargaan. Itu memang penting sekali. Tapi menurut saya juga yang tidak kalah pentingnya, pertama kita harus punya komitmen bersama-sama untuk menekan politik identitas. Jadi politik identitas itu harus kita tekan dengan cara apa? Dengan cara membangun kesadaran tentang pluralisme. Bahwa kita tidak hidup sendiri. Di negara kita yang bersandar pada prinsip kewargaan ini ada banyak orang dari beragam agama yang memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan negara. Tidak ada pembedaan antara satu orang dengan satu orang lainnya berdasarkan ras, agama, gender, dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita mempelajari konsep kewargaan dengan baik, istilah toleransi itu nggak ada tempatnya sebenarnya. Saya kadang-kadang agak terganggu dengan istilah toleransi. Karena istilah toleransi itu mengandaikan bahwa keyakinan kita itu benar, keyakinan orang lain bermasalah, lalu kita toleransi gitu. Tetapi dalam konteks kewargaan, artinya dalam konteks kehidupan bernegara, bermasyarakat, itu kan sebenarnya kita diikat oleh prinsip kewargaan. Ya agama menjadi urusan masing-masing, iya memang iya. Tapi dalam konteks hubungan-hubungan kebangsaan itu ya kita diikat oleh prinsip kewargaan itu tadi, yang mengakui dan menempatkan orang pada posisi yang sama belaka di hadapan negara. Jadi bukan soal toleransi kepada orang lain, tapi memang orang punya hak yang sama untuk menjalankan agamanya, untuk memeluk agamanya sama dengan hak yang kita miliki. Andaikan saja kita masing-masing berada pada posisi minoritas, betapa sulitnya kan kalau ada sebagian warga yang kebetulan mayoritas menghalang-halangi kita untuk menjalankan keyakinan kita. Saya alhamdulillah dulu hidup cukup lama di Belanda 10 tahun, jadi merasa bahwa sebenarnya ya ini soal kewargaan ini menjadi sangat penting ya, kita hidup di dalam sebuah masyarakat yang beragam. Kemudian yang kedua, saya kira kita harus bersama-sama mencegah ideologi Islam transnasional itu masuk ke sekolah-sekolah. Ini kadang-kadang menyusup melalui rohis, ya, kegiatan-kegiatan keagamaan, alumni-alumni yang berkhidmat di dalam gerakan-gerakan keagamaan tertentu, rajin misalnya melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah-sekolah asal mereka. Kadang-kadang di situ ada usaha-usaha untuk menyebarkan paham-paham ideologi Islam transnasional yang akhirnya bisa membawa para peserta didik itu ke dalam pemikiran-pemikiran yang sempit, yang bahkan bercorak radikal itu tadi. Kemudian saya kira yang tidak kalah penting adalah kita perlu menumbuhkan kepercayaan diri. Ya, kita semua, para guru, peserta didik, kita semua perlu menumbuhkan kepercayaan diri. Karena tadi kita kan mengalami under siege mentality, mentalitas terancam. Seharusnya enggak perlu kita merasa terus-menerus terancam. Ya kita confident saja bahwa kalau kita menghormati satu sama lain, menghargai perbedaan, kita akan sama-sama bisa menikmati kesejahteraan, menikmati keadilan, kemakmuran yang diupayakan di negeri ini. Ya kita yakinkan dengan itu. Dan
apa namanya, ya mungkin narasi-narasi yang dibangun di sekolah itu perlu sekali lagi tadi ya diarahkan bagaimana caranya agar kegamangan para peserta didik itu bisa dikikis. Kalau kegamangan itu bertumpuk ini bisa berbahaya. Mereka bisa mencari jalan keluarnya dengan masuk ke dalam lanskap yang bermasalah begitu, masuk ke dalam situasi yang rumit. Dan yang terakhir saya kira cara isu tentang kepanikan moral, dekadensi itu harus kita dudukkan pada tempatnya. Kalau kita terus-menerus membayangi bahwa situasi yang kita hadapi ini situasi yang sangat berbahaya, situasi yang mengancam kita semua, nah ini memang akan bermasalah. Tetapi lebih baik saya kira kita melakukan upaya mengurangi kepanikan moral itu dengan membangun resiliensi, daya tolak terhadap narkoba, pergaulan bebas. Mungkin di sekolah-sekolah kita perlu perjelas apa namanya pergaulan bebas, kita bicarakan secara lebih terbuka misalnya ya soal seks, pendidikan seks ya, apa konsekuensinya. Anak-anak remaja, anak-anak muda sekolah mungkin harus tahu dari awal konsekuensi dari pergaulan bebas dan seterusnya. Kemudian narkoba macam-macamnya, bahayanya mungkin juga harus lebih kita pahamkan kepada para peserta didik. Jadi narasi tentang kepanikan moral itu tidak membantu, lebih baik kita dekatkan saja mereka dengan isu ini, kita perjelas sehingga mereka bisa lebih paham tentang situasi yang mereka hadapi. Syukur-syukur mereka memang memiliki daya resilient, daya tolak terhadap godaan-godaan pergaulan bebas, narkoba dan lain sebagainya itu. Nah, saya kira ini yang ingin saya sampaikan, Pak Okto. Waktunya sudah 20 menit lebih ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Nur Hadi Hasan. Cukup komprehensif apa yang disampaikan. Di awal beliau menyampaikan identifikasi apa yang menjadi akar masalah selama 20 tahun terakhir ini. Di awal beliau menyampaikan ada paradoks ketika Indonesia masuk ke masa transisi. Di satu sisi ada pergantian rezim, ada reformasi, ada demokratisasi. Namun di sisi lain terjadi ada serangkaian konflik komunal, konflik bernuansa keagamaan, kemudian ada radikalisme, juga ada intoleransi, penyerangan terhadap kelompok minoritas dan sebagainya. Mengapa ini bisa terjadi? Tadi Bapak Nur Hadi juga mengidentifikasi setidaknya ada 4 hal yang menjadi penyebab. Yang pertama, menguatnya politik identitas yang berkait lindan dengan politik lokal, politik elektoral, dan sebagainya. Kemudian juga berkembangnya ideologi Islam transnasional di Indonesia. Ini yang terkait dengan, kalau menurut Pak Nur Hadi tadi, salafisme. Kemudian juga adanya krisis kepercayaan, ada rasa terancam. Kemudian juga ada kecurigaan, ini adanya konspirasi terhadap ancaman terhadap kelompok-kelompok kita. Kemudian juga ada terjadi moral panik, krisis yang berkepanjangan ya. Terutama ini juga dialami oleh anak muda yang menjadi gamang, menjadi galau. Pertama dalam menghadapi masalah-masalah struktural, kemudian juga kecemasan menghadapi masa depan yang tidak pasti. Kemudian mereka mencari untuk melegakan, mencari bacaan-bacaan. Bacaan-bacaan yang tersedia ini juga bacaan-bacaan kemudian tadi di akhir Bapak Nur Hadi juga menyampaikan kira-kira apa ini saran atau rekomendasi untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti ini. Kemudian yang pertama Bapak Nur Hadi menyampaikan kita keluar ke lingkungan kita. Yang pertama dengan menekan politik identitas, dengan kita mempromosikan, membangun kesadaran tentang pluralisme, tentang multikulturalisme, tentang kewargaan. Kemudian kita juga berusaha untuk mencegah masuknya ideologi Islam transnasionalisme ini masuk ke sekolah-sekolah. Kemudian juga kita perlu menumbuh
aktivitas akademika di sekolah-sekolah, termasuk pada anak didik kita dalam menghadapi persoalan-persoalan sehubungan dengan perubahan global. Kemudian juga kita perlu mengurangi kepanikan moral. Demikian kira-kira yang disampaikan oleh Bapak Nur Hadi Hasan. Untuk selanjutnya kita akan langsung masuk ke diskusi panel. Nanti setelah diskusi panel baru kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ketika kita jawab nanti juga akan ada pertanyaan. Kalau biasanya keynote speaker tidak ada pertanyaan untuk diskusi kita, khusus diskusi kita ini, nanti akan ada pertanyaan juga kepada Bapak Nur Hadi Hasan selaku keynote speaker. Untuk pertanyaan silakan tulis dalam kolom chat. Tadi sudah ada beberapa pertanyaannya. Untuk selanjutnya kita masuk ke diskusi panel. Baru saja mendapat informasi dari Distipora DIY bahwa dari Distipora, narasumber dari Distipora berhalangan karena saat ini sedang ada pertemuan, sedang ada meeting dengan Kemendikbud. Untuk itu kita langsung ke narasumber berikutnya, Ibu Pendeta Tabita dari Tajana. Beliau akan menyampaikan tentang pendidikan mengelola dan memaknai perbedaan di sekolah Kristen. Kepada Ibu Tabita Kartika Kristiani, mohon kami persilakan. Terima kasih Mas Otto. Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Senang sekali kita dapat berjumpa dalam ruang Zoom ini, dan saya ingin berbagi sedikit tentang bagaimana kita dapat mengelola dan memaknai perbedaan, khususnya konteks yang diberikan kepada saya adalah sekolah-sekolah Kristen. Saya ingin share screen untuk menolong kita dalam pemahaman ini. Nanti setelah saya selesai, saya akan mengirimkan PowerPoint maupun juga makalah Word ke chat ini, dan kalau yang sulit untuk mendownload nanti saya kirimkan ke Saudari Ista di Intervidi. Nah, saya ingin membahas tentang pendidikan multikultural sebagai dasar atau landasan teoritis dalam rangka mengelola dan memaknai perbedaan, khususnya sekolah. Saya kira ini nyambung dengan yang tadi dikemukakan oleh Pak Nur Hadi, bahwa kita membutuhkan multikulturalisme, atau dalam dunia pendidikan disebut sebagai pendidikan multikultural, yang dapat menjadi kerangka dasar untuk mengembangkan pendidikan yang dapat mengelola dan memaknai perbedaan. Nah, dari sekian banyak teori pendidikan multikultural, baik yang ada di Indonesia yang merupakan modifikasi dari berbagai macam teori, maupun juga mungkin ada banyak yang sudah mengembangkan sendiri, tetapi saya ingin menggunakan salah satu teori yang diakui secara internasional, yaitu dari James Banks, seorang kulit hitam Amerika Serikat. Dan dia termasuk yang leading gitu ya, yang pionir di dalam mengembangkan pendidikan multikultural. Beliau mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai berikut. Semua murid, apapun latar belakang, jenis kelamin, etnis, ras, budaya, kelas sosial, agama, atau perkecualiannya, harus mengalami kesederajatan pendidikan di sekolah-sekolah. Istilah perkecualian memang dia pakai ya, tapi itu kalau kita membaca keseluruhan buku akan kelihatan menunjuk kepada penyandang disabilitas. Tapi entah bagaimana beliau menggunakan istilah perkecualian. Tapi apapun juga latar belakang dari siswa, harus mengalami kesederajatan pendidikan di sekolah-sekolah. Dan beliau memang mengembangkannya dalam konteks Amerika, tapi kita juga dapat melihat apa yang terjadi di Indonesia ini. Sekalipun kita di Indonesia tidak ada perbedaan karena kita menggunakan kurikulum nasional,
Tapi kita juga tahu ada sekolah favorit, ada sekolah yang bukan favorit. Itu sudah menunjukkan apakah ada kesederajatan begitu ya. Di Amerika sendiri juga belum, masih jauh, dan ada banyak masalah-masalah juga di sana berkenaan dengan pendidikan yang seringkali itu terkotak-kotak pada ras tertentu, bukan pada agama tapi pada ras tertentu. Saya mengenal Nah, kita lihat satu persatu secara singkat. Level 1 pendekatan kontribusi berfokus pada tokoh-tokoh, hari-hari besar, dan budaya etnis tertentu yang ditambahkan dalam kurikulum pada momen-momen tertentu. Jadi misalnya ini bulan Ramadan, mau Lebaran, bahkan di sekolah Kristen juga diceritakan gitu ya. Sekarang bulan Ramadan kita harus menjaga diri dan tidak seenaknya tanpa sadar ya, misalnya makan minum di tempat umum itu menunjukkan kalau kita kurang toleran kepada teman-teman yang sedang berpuasa, misalnya seperti itu. Lalu spanduk selamat menunaikan ibadah puasa, itu selalu ada ya di sekolah-sekolah Kristen, di gereja dan sebagainya. Nah, tapi semua itu masih level 1. Fokus pada tokoh-tokoh atau hari besar atau budaya etnis tertentu yang sekedar ditambahkan pada momen-momen tertentu. Jadi tadi banyak sharing ya. Mungkin ada perayaan Idul Fitri, ada perayaan Natal, diikuti oleh semua. Galungan, Kuningan, dan macam-macam yang lain ya, Nyepi, macam-macam. Semua hari raya keagamaan, agama apapun kita rayakan di sekolah. Tapi itu level 1 gitu ya. Memang sudah bagus karena tidak banyak sekolah yang melakukannya. Tapi kita ingat itu masih level 1. Kalau kita mau, masih ada level-level yang lain. Level 2, pendekatan penambahan, yaitu menambahkan isi, konsep, tema, dan sudut pandang dalam kurikulum tanpa mengubah struktur. Jadi ditambah saja, misalnya ada ekstrakurikuler, misalnya gitu ya. Pendidikan multikultural tapi dijadikan ekstrakurikuler dengan kegiatan-kegiatan perkunjungan misalnya ya. Itu sudah penambahan, itu sudah bagus. Menghadirkan atau mengundang tokoh-tokoh agama dari berbagai macam agama untuk masuk ke sekolah dan memberikan pembelajaran tentang agama-agama itu. Wah, ini sudah luar biasa ya. Tapi bangunan kurikulum tidak berubah. Jadi misalnya di sekolah Kristen, pendidikan agama yang diberikan hanya pendidikan agama Kristen. Tapi nanti ada kok tamu-tamu gitu ya dari semua agama diundang satu persatu untuk berbicara di depan siswa. Nah, tapi itu menunjukkan penambahan saja. Sedangkan bangunan kurikulum tidak berubah. Kalau level 3, pendekatan transformasi, sasaran utama, struktur, dan natur kurikulum diubah supaya memungkinkan siswa memahami konsep, peristiwa, isu, masalah, dan tema dari perspektif budaya yang berbeda. Nah, ini lompatannya lumayan jauh gitu ya, karena terjadi transformasi atau perubahan dalam kurikulum. Dan itu tidak mudah karena apa yang sudah ada selama ini
harus dibongkar gitu ya. Tidak mudah, dan kalaupun sudah sukses, barangkali ada persoalan-persoalan lain yang membuat akhirnya itu tidak jadi dilakukan. Seperti pendidikan religiositas gitu ya. Waktu itu awal-awal abad 21, tahun 2000-an sekian begitu, itu sangat banyak dipakai di sekolah-sekolah Katolik di Jogja dan juga di Busa SMA. Tapi tidak lama, mungkin sekitar 10 tahun itu dipakai, lalu tidak lagi, dengan berbagai macam latar belakang dan alasannya. Padahal pendidikan religiositas itu mengubah natur dari kurikulum dari pendidikan agama Katolik menjadi pendidikan religiositas, yang di dalamnya juga mencakup semua agama. Tapi dengan latar belakang macam-macam ya, alasan macam-macam, ada kesulitan, kendala, dan sebagainya, akhirnya tidak lagi diimplementasikan dan sudah seperti menjadi sejarah. Saya sangat sedih sebetulnya setiap kali mengingat pendidikan religiositas, karena menurut saya itu sangat bagus. Kemudian level 4, pendidikan, maksud saya pendekatan aksi sosial. Di sini siswa mampu mengidentifikasikan isu dan masalah sosial, menghimpun data, menganalisis dengan jernih, membuat keputusan, dan melakukan aksi dari hasil refleksi untuk penyelesaian masalah. Memang masih problem solving, karena melihat ada banyak masalah di dalam masyarakat. Lalu pendidikan multikultural ini melakukan riset lapangan dan sampai pada aksi sosial. Nah, ini tentunya pendekatan yang sangat sulit gitu ya untuk dapat diterapkan. Tapi kalau memang bisa, wah itu luar biasa. Nah, tapi ini masih jauh. Barangkali Bapak Ibu sekalian dapat melihat kembali apa-apa yang sudah kita lakukan. Barangkali levelnya mungkin level 1 atau level 2 gitu ya. Atau kalau level 3 apakah ada sejauh itu? Atau malah level 4 juga, silahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara dapat menilai diri masing-masing. Masih di level yang keberapa. Sekalipun James Banks mengatakan semua level itu ada gunanya dan semua baik. Tapi kita tahu kalau kita ada di mana begitu ya. Dan apakah kita masih bisa meningkatkan dengan level-level yang lain. Nah, sekarang kita membicarakan kendala-kendala sekolah Kristen dalam mengelola dan memaknai perbedaan. Kalau tadi dasar teori, nah sekarang kendalanya apa sih yang dihadapi untuk mengelola dan memaknai perbedaan? Saya kalau melihat kembali tema yang diberikan kepada saya dan kepada Pak Wildan, kayaknya berbeda sekali dan tidak nyambung gitu ya. Kenapa yang Pak Wildan itu banyak membahas juga tentang mungkin gerakan-gerakan yang sudah masuk ke sekolah gitu. Kok kayaknya sekolah Kristen itu kayaknya tidak ada yang seperti itu. Oh sebetulnya ada, cuman mungkin tidak sampai pada gerakan yang berarti. Tapi kalau dalam hati, nah dalam hati siapa tahu gitu ya. Itu yang mau kita bongkar juga, barangkali itu ada di dalam diri kita. Nah, yang pertama adalah beban sejarah, yaitu tentang tujuan didirikannya sekolah Kristen. Ini seringkali menjadi kendala untuk menghargai perbedaan dan untuk menghargai multikulturalisme. Mengapa? Karena tujuan didirikannya sekolah Kristen yang mungkin usianya sudah 100 tahun lebih, kalau ditelusuri dari dokumen-dokumen sejarah, memang kelihatan bahwa tujuan pertama zaman dahulu mendirikan sekolah-sekolah Kristen pada zaman Belanda, di samping untuk mendidik, juga ada unsur pemberitaan Injil, memperkenalkan tentang iman Kristen. Dan ada harapan yang sangat besar bahwa melalui sekolah Kristen itu terjaringlah anak-anak yang kemudian menjadi Kristen. Nah, kalau anak-anaknya sudah Kristen, nanti orang tuanya juga dipengaruhi, lalu akhirnya juga menjadi Kristen. Jadi itu beban sejarah yang memang mungkin 100 tahun yang lalu itu masih
masih bisa begitu ya, masih bisa terjadi, apalagi waktu itu sekolah Kristen seperti monopoli. Belum ada sekolah negeri. Ya belum ada, wong negaranya aja belum lahir. Ini kan masih zaman Belanda, dan sekolah Kristennya juga mungkin masih afiliasinya dengan Belanda. Dan tujuan didirikannya sekolah Kristen dari 100 tahun yang lalu atau bahkan lebih, itu masih dipertahankan seringkali sampai sekarang. Bahkan oleh sekolah-sekolah Kristen yang berdirinya pada zaman kemerdekaan. Jadi sebetulnya tidak punya beban sejarah zaman Belanda. Tapi rupanya itu sudah menjadi apa ya, seperti mendarah daging bahwa sekolah Kristen itu untuk bersaksi supaya nanti murid-muridnya yang tidak Kristen menjadi Kristen, itu ada harapan seperti itu. Tidak salah 100% kalau ada tuduhan seperti itu, karena dalam hati minimal ada kerinduan seperti itu, keinginan seperti itu. Nah, ini beban sejarah yang harus kita akui menjadi kendala. Yang kedua, posisi dalam teologi agama-agama. Bagaimana kita memandang agama-agama lain. Nah, itu juga ikut mempengaruhi, dan ini terkait dengan dogma atau doktrin gereja-gereja yang melatar belakangi sekolah-sekolah Kristen. Kita mengenal dari pembagian yang dibuat oleh Paul Nitter tentang teologi agama-agama, yaitu model penggantian, pemenuhan, mutualitas, dan penerimaan. Jadi ada 4 macam model. Yang pertama, model penggantian mengatakan hanya satu agama yang benar, yaitu agama saya sendiri gitu ya. Yang lain karena tidak ada kebenaran di sana, maka akan digantikan oleh agama saya sendiri yang benar. Saya kira agama apapun model penggantian selalu ada. Yang kedua, model pemenuhan. Yang satu menyempurnakan yang banyak. Yang lain tuh ya dihargai. Tapi itu mereka semua disempurnakan oleh agama saya gitu ya. Nah, itu kelihatannya terbuka tapi sebetulnya tertutup juga. Sedangkan yang ketiga, model mutualitas, banyak agama terpanggil untuk berdialog. Jadi penghargaan itu melahirkan dialog. Dengan adanya Interfide, saya kira itu model mutualitas ya, di dalamnya dialog antar iman. Kemudian model penerimaan, banyak agama yang benar, ya biarlah begitu. Mau dialog ya boleh, tidak ya tidak apa-apa, asal kita menghargai masing-masing. Jadi seperti toleran tadi ya, menghargai masing-masing, atau mungkin ya kita ya sudah, kalau menghargai masing-masing berbeda, ya tidak usah ada permasalahan. Kalau tidak mau ada dialog juga tidak apa-apa, pokoknya asal kita menghargai keberadaan masing-masing. Itu 4 model. Nah, ketika teologi agama-agama kemudian diperjumpakan dengan pendidikan multikultural, di situ akan kelihatan kalau ada kendala. Jadi kalau saya menyimpulkan dari 2 teori itu, ini kesimpulan saya sendiri, yang tadi kan James Banks, kontribusi, penambahan, transformasi, aksi sosial. Kita ingin aksi sosial, kita ingin transformasi yang levelnya tinggi. Kita tanya dulu, apakah kita punya posisi dalam teologi agama-agama itu mutualitas dan penerimaan? Kalau kita punya pengertiannya itu penggantian, saya sendiri yang betul titik, itu paling banter hanya kontribusi. Nggak bisa sampai transformasi dan aksi sosial. Sulit gitu ya. Kemudian kalau kita pemenuhan ya, terbuka tapi tertutup itu tadi, ya itu paling banter kita penambahan saja. Tapi tidak sampai pada transformasi kurikulum, apalagi pada aksi sosial. Jadi ini bisa menjadi kendala karena 2 hal ini saling berkait. Yang ketiga, sindrom minoritas. Ini yang menyebabkan sekolah-sekolah Kristen seringkali Jogja, sekalipun mungkin tidak muncul spanduk-spanduk di awal abad 21, haram hukumnya menyekolahkan anak di sekolah yang tidak seagama. Kemudian memunculkan tekanan dan juga dinamika di Jogja, akhirnya banyak sekolah Kristen tutup karena tidak mendapatkan siswa yang cukup, terutama di desa-desa, karena biasanya yang sekolah di sekolah-sekolah Kristen yang di desa-desa itu ya penduduk setempat
yang mayoritas kan bukan Kristen. Dan selama puluhan tahun mereka sekolah itu ya biasa-biasa saja, juga tidak berpindah agama menjadi Kristen, kebanyakan tidak gitu ya. Mungkin 1-2 ada, saya tidak tahu, tapi kebanyakan tidak. Cuman karena isu yang dikemukakan itu kemudian menyebabkan ya murid-murid yang bukan Kristen itu tidak mau lagi sekolah di sekolah Kristen, dan akhirnya sekolah-sekolah Kristen banyak yang tutup, dan juga yang di kota kemudian akhirnya mengumpul yang mayoritas di sekolah Kristen itu ya anak-anak Kristen. Nah, itu kemudian memunculkan sindrom minoritas menurut istilah saya, yaitu identitas yang tertutup. Jadi ya sudahlah, kita sekolah Kristen untuk anak-anak Kristen. Nah, karena mayoritas anaknya Kristen ya kita kalau tidak ada dialog antar agama yang khusus gitu ya, tidak ada pendidikan agama yang untuk anak-anak non-Kristen, ya itu wajar kan karena jumlahnya hanya sedikit. Itu kan sebetulnya sindrom minoritas yang tidak multikultur. Kalau multikultur kan satu orang saja harus diberikan haknya. Tadi ada Bapak atau Ibu yang sharing ya tentang satu anak Hindu ya, yang juga diberikan guru agama Hindu walaupun cuma satu gitu ya. Ini suatu hal yang baik, tapi seringkali sekolah Kristen kemudian mengalami sindrom minoritas. Nah, tapi di samping kendala-kendala itu ada juga hal-hal positif yang pantas untuk kita hargai dan apresiasi upaya-upaya sekolah Kristen dalam mengelola dan memaknai perbedaan. Jadi diawali tentunya dengan kebijakan sekolah dari kepala sekolah dan dari yayasan untuk membuka kemungkinan terhadap pluralitas gitu ya. Kalau tidak ada dukungan dan sokongan dari kebijakan sekolah, guru-guru itu sulit ya untuk mengembangkan lebih lanjut. Jadi kebijakan sekolah itu menjadi salah satu kunci. Yang kedua, upayanya adalah pendidikan agama Kristen yang terbuka. Tadi sudah saya singgung, ada pendidikan religiositas, ada komunikasi iman di sekolah Mangunan misalnya, itu adalah pendidikan agama Kristen atau pendidikan agama Katolik yang terbuka. Jadi ada dialog di dalamnya, sekalipun tidak selevel dialog yang mungkin diselenggarakan oleh Intervide, tapi paling tidak itu ada penghargaan dan ada kesadaran kita itu di dalam masyarakat majemuk gitu. Jangan berpikir semua orang Kristen. Ya tidak. Di sekolah Kristen juga tidak 100% orangnya Kristen gitu. Jadi itu harus dihargai. Yang ketiga, kegiatan dialog antar iman dengan perjumpaan, perkunjungan ya, saling mengunjungi, saling berjumpa dan kemudian ada relasi, ada komunikasi. Itu dilakukan sudah oleh banyak sekolah. Saya kira ini pantas diapresiasi. Kemudian modifikasi materi kurikulum supaya mencakup multikulturalisme. Jadi sekalipun di dalam bukunya, buku pedoman atau buku pelajaran itu tidak cukup banyak materi multikultural, tapi ditambahkan oleh guru-guru supaya mencakup multikulturalisme juga. Mungkin hanya dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana ketika ada di kelas yang mungkin tidak selalu nampak di dalam RPP-nya, tetapi ketika itu dieksekusi di kelas dan menghargai perbedaan, saya kira itu yang paling penting bagi siswa. Sikap dari guru, ajakan dari guru, dan bagaimana suasana sekolah dalam menghargai perbedaan. Jadi tidak cuma teori, melainkan sungguh-sungguh diimplementasikan secara nyata. Dan yang kelima adalah penggunaan media sosial untuk mendukung pendidikan multikultural dengan mempublikasikan multikulturalisme, upaya-upaya yang ada, perjumpaan-perjumpaan yang ada, di media sosial atau media yang konservatif juga boleh gitu ya. Saya kira kita juga bisa mendapatkan banyak berita-berita tentang
upaya-upaya seperti ini, karena saya juga tahu misalnya di Jombang ada upaya-upaya seperti itu, buka puasa bersama anak-anak SD gitu ya, anak-anak SD Kristen dengan anak-anak pesantren yang selevel, kayaknya itu SD dan SD atau ya kayaknya SD dan SD, dan itu jadi suatu hal yang luar biasa, dan pengalaman itu akan terus ada di dalam diri anak-anak. Dan itu dipublikasikan, jadi tahu gitu ya. Karena kalau tidak ada publikasi, kita di luar daerah juga tidak tahu. Bahkan di kota yang sama mungkin juga tidak tahu. Jadi media sosial dan media pada umumnya memegang peranan yang sangat penting. Nah, itu beberapa hal yang dapat saya berikan dalam pergumulan sekolah-sekolah Kristen untuk dapat menghargai perbedaan ya. Karena di agama apapun termasuk Kristen itu seringkali muncul arogansi dan merasa diri paling benar, lalu kemudian kurang bersikap baik kepada orang-orang yang berbeda agama. Mungkin tidak terlalu kentara karena tidak sampai pada upaya-upaya begitu, tapi dalam hati siapa tahu itu memang ada begitu. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Oto. Terima kasih Ibu Tabita. Tadi disampaikan mengenai apa yang menjadi kendala dan usaha-usaha dari sekolah-sekolah Kristen dalam mempromosikan pendidikan multikultural. Di awal tadi Ibu Tabita sudah menyampaikan bahwa untuk mengelola perbedaan dan mengelola dan memaknai perbedaan ini dengan pendidikan multikultural. Multikultural itu hanya dalam pengertian etnik, budaya dan sebagainya, namun juga segala sesuatu yang merupakan konstruksi sosial, termasuk di sini ada gender, kelas, kemudian juga ada agama. Tadi ada beberapa level dari pendidikan multikultural, dari yang level yang satu, yang dangkal tadi, lebih ke pendekatan kontribusi, sampai yang dalam, dari transformasi dan pendekatan aksi sosial, yang lebih pada problem solving. Berikutnya kita akan masuk ke narasumber yang berikutnya, Bapak Muhammad Wildan dari Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Beliau akan menyampaikan mengenai strategi mencegah radikalisme di sekolah. Untuk waktunya, mohon maaf, hanya 15 menit. Untuk Bapak Wildan, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Oto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Pak Oto dan juga para narasumber, Ibu Dr. Tabita, Pak Profesor Nur Haidi dan Profesor Amin Abdullah. Selamat bergabung juga. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih pada para panitia dan juga para peserta yang sudah bersama-sama kita belajar di sini. Saya juga banyak belajar dari Ibu Tabita dan juga dari Profesor Nur Haidi. Saya akan sampaikan PowerPoint saya tentang strategi mencegah radikalisme di sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama saya akan menyampaikan tentang bagaimana sebetulnya fenomena radikalisme generasi muda gitu kan. Maaf, ini ada kesalahan sedikit ya. Fenomena radikalisme generasi muda di Indonesia kita bisa melihat misalnya ini dari yang terbaru ya, yang terlama sampai yang terbaru, kasus misalnya Dhani Dwi Permana yang baru lulus SMA di Bogor, kasus terlibat pelaku bom Marriott tahun 2009. Yang paling dekat dengan kita itu ada 6 siswa SMKN Klaten terlibat dalam gerakan Jamaah Islamiyah. Kemudian ini di Jakarta kasusnya Khairat Dania, kelas 2 SMA tahun 2016
itu pergi ke Suriah dengan 26 anggota keluarganya. Dan menurut cerita Dania itu ini yang paling semangat banget. Dania yang kelas 2 SMA ini yang paling semangat banget ingin pergi ke sana. Kemudian ada juga Fajar Novianto, itu juga terlibat dalam pembuatan bom di Solo. Dan mungkin beberapa kasus yang lain yang ada. Walaupun kita patut bersyukur juga bahwa di Yogyakarta belum pernah ada kasus teroris yang semacam ini. Walaupun demikian, beberapa fenomena seperti intoleransi atau mungkin juga bergesernya pandangan keagamaan generasi muda itu juga sudah muncul, yang ini menjadi perhatian kita semuanya. Oleh karena itu saya kira acara ini sangat bagus sekali untuk meningkatkan kesadaran kita, awareness kita tentang tantangan radikalisme dan ekstremisme atau intoleransi, bisa jadi juga di kalangan generasi muda, anak-anak sekolah SMA di Yogyakarta. Menurut penelitian Ma'arif Institute, pandangan radikalisme di sekolah, ini survei diantaranya ini di 6 kota, 6 atau 7 kota. Ini diantaranya ada juga Jogja yang menjadi responden. Ini menandakan bahwa ada kelompok-kelompok atau ada seberapa banyak mahasiswa, maksud saya siswa, ada seberapa banyak siswa SMA yang juga meyakini tentang khilafah, dan juga bahwa perlakuan kekerasan dengan atas nama agama itu dibolehkan misalnya. Pada poin ini menarik mungkin bahwa ada 95,9% tidak setuju dengan ISIS. Tetapi yang harus kita lihat justru sebaliknya, bahwa ada 4,1% yang setuju dengan ISIS ini di kalangan siswa SMA. Ini juga menjadi quite alarming bagi kita ya, warning bagi kita semuanya. Termasuk memang 98,3% itu menolak terorisme. Tapi ini juga bisa berarti bahwa ada 1,7% atau mungkin kurang itu yang setuju terhadap terorisme. Riset yang sama masih terkait dengan hal ini juga tentang bagaimana intoleransi yang terjadi di sekolah. Mungkin ini bisa dilihat, nanti PowerPoint akan saya kirimkan ke panitia. Saya tidak akan menjelaskan hal ini karena keterbatasan waktu. Tapi mungkin yang wawasan kebangsaan ini saya kira patut untuk digarisbawahi, bahwa beberapa hal, misalnya sebagian siswa SMA ini sudah ada kecenderungan untuk setuju pada semua urusan kehidupan diatur oleh syariat, mungkin juga bisa ini berpotensi bergeser ke khilafah. Kemudian yang setuju pada demokrasi itu hanya 85,8, bahkan sebagian itu juga jihad itu bisa dilakukan dengan cara apapun. Ini walaupun hanya 4%, tapi memang yang kita pahami bahwa radikalisme, terorisme di Indonesia memang tidak banyak, tapi kalau korbannya banyak, ini menjadi cukup alarming ya. Bapak Ibu yang kami hormati, secara umum sebetulnya faktor-faktor radikalisme ini bisa sangat banyak ya, dari sisi global maupun lokal, dari sisi agama maupun non-agama. Tetapi dan ini terjadi di banyak tempat.
Tapi kali ini saya tidak akan menjelaskan berbagai masalah, berbagai faktor ini. Saya akan lebih fokus pada bagaimana terorisme itu atau radikalisme. Secara radikalisme itu atau ide, wawasan, atau ideologi radikalisme itu bisa berkembang di sekolah. Paling tidak ada 4 hal yang mungkin bisa kita bahas di sini. Kita garis bawahi di sini bahwa radikalisme di sekolah itu bisa disebabkan oleh textbook. Buku-buku yang disuplai oleh sekolah misalnya. Ada beberapa kasus beberapa kasus itu yang terjadi justru di tingkat yang lebih kecil ya. Misalnya seperti yang terjadi itu di tingkat PAUD, di tingkat TK, di tingkat SD misalnya. Itu ada anak-anak itu sudah diajarkan tentang misalnya narasi-narasi tentang Tauhid misalnya, narasi tentang kafir dan lain sebagainya. Dan itu sebetulnya belum saatnya pada usia-usia itu. Untuk textbook anak-anak sekolah SMA, saya belum melakukan riset tentang hal itu, jadi saya tidak bisa menjelaskan. Tetapi dimungkinkan juga seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Nur Haidi bahwa bacaan textbook mungkin yang kurang bisa mengcover banyak aspek yang dibutuhkan oleh siswa, sehingga siswa kemudian mencari bacaan-bacaan itu kemana-mana. Yang kedua adalah guru agama. Untuk guru agama nanti saya akan bicarakan spesifik karena ini terkait dengan beberapa riset yang kami lakukan. Kemudian juga mentor agama. Ini mentor agama itu tadi yang sudah digarisbawahi oleh Prof. Nur Haidi tentang mentor agama itu, mentor agama rohis. Ini juga menjadi beberapa kekhawatiran kita. Riset beberapa lembaga seperti CRCS, Setara misalnya, itu sudah mengindikasi, termasuk Ma'arif Institute juga, itu mengindikasikan bahwa rohis itu menjadi pintu masuknya pemahaman-pemahaman yang agak aneh, yang nyeleneh, yang yang transnasional, yang itu yang sejak awal mungkin sudah dimiliki oleh mentor-mentor alumni-alumni dari sekolah tersebut, termasuk media sosial. Secara umum, ini Bapak Ibu, tadi saya ingin menjelaskan terkait dengan guru agama. Kami di Siswom, di UIN Surankajaga mengadakan riset juga pada tahun 2018 terkait dengan guru-guru agama. Ini saya kira hal yang menarik yang harus difahami bahwa ada berapa keterbatasan guru agama. Saya riset di 9 kota di Indonesia terkait dengan guru-guru agama. Dan hasil riset kami mendapatkan bahwa guru agama ternyata kurang menguasai materi keagamaan, khususnya yang kami teliti adalah Islam, kurang menguasai materi Islam. Dan ini juga terkait dengan kurikulum yang ada di karena hampir semua guru agama itu diproduksi oleh UIN dan IAIN, maka kami sudah menyampaikan rekomendasi kami tahun 2018 itu ke Kementerian Agama bahwa materi yang terkait dengan penguasaan materi agama itu harus ditambahkan. Ini kenapa? Karena menurut pengalaman riset kami di lapangan, itu kami banyak mendapatkan bahwa guru-guru agama itu juga banyak yang tergantung pada internet dan media sosial untuk menyampaikan materi, untuk pendalaman materi dan lain sebagainya. Jadi pernah ada kasus, ada seorang siswa SMA itu bertanya pada gurunya,
Pak Guru, bagaimana dengan apa jamaah Islam atau dengan hijrah, konsep jihad? Apa jawab Pak Guru? Pak Guru itu menjawabnya dengan, kamu nggak usah belajar yang macam-macam, pokoknya yang penting kamu sholat yang rajin dan baca Al-Quran. Ini jawaban yang tidak menyelesaikan. Karena apa? Karena ini saking gurunya juga tidak menguasai materi. Kalau ditanya tentang konsep hijrah, misalnya konsep jihad, gurunya juga nggak tahu. Yang justru kadang-kadang itu juga mensuplai apa namanya ideologi pada siswa itu, yang terjadi di banyak sekolah itu justru guru-guru mapel yang lain. Mungkin guru matematika, guru fisika, mungkin guru kimia gitu kan. Itu justru yang bisa jadi lebih semangat dan belajar mandiri kemudian disampaikan di kelas, dan ini menandakan sebetulnya otoritas keagamaan guru agama di sekolah inilah yang harus ditingkatkan. Kemudian pada tahun yang kurang lebih sama, kami juga riset di Yogyakarta, itu riset tentang kami riset sekitar 600 siswa SMA di provinsi dan kabupaten di Jogja. Itu kami mendapatkan bahwa pemahaman keagamaan itu tidak hanya sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga menjadi tanggung jawab keluarga. Nah, kondisi keluarga, hubungan siswa dengan keluarga ini juga sangat penting dalam mempengaruhi siswa itu di mana dia harus ngaji, buku apa yang harus dibaca, guru siapa yang harus diikuti. Kalau ikut sosmed itu, kalau ikut YouTube itu ustadz siapa misalnya. Itu hal-hal yang penting. Harus dikomunikasikan. Oleh karena itu ini diperlukan koordinasi yang bagus antara orang tua dengan antara sekolah dengan orang tua siswa. Itu harus dijalin komunikasi yang bagus supaya betul-betul sesuai antara pendidikan agama di sekolah dengan di rumah tangga. Bapak Ibu yang kami hormati, secara umum sebetulnya problem yang ada di Indonesia atau di sekolah Indonesia saat ini adalah sebetulnya literasi agama yang relatif rendah. Ini yang harus difahami bahwa literasi agama inilah yang harus ditingkatkan. Sebetulnya semangat beragama anak-anak muda itu cukup tinggi. Maka mereka belajar dari agama dari YouTube, pengajian di sosmed, tanya jawab di internet misalnya. Kenapa? Karena ketidakcukupan bisa jadi salah satunya orang tua juga tidak bisa menjawab atau memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan siswa. Kemudian juga guru agama di sekolah juga tidak cukup, sehingga kemudian ini anak-anak mencari sendiri bagaimana solusi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang mengalir dan berkecamuk di dalam benak mereka. Nah, disinilah maka literasi agama ini menjadi problem utama yang harus diselesaikan supaya anak itu bisa ada panutan, entah itu dengan orang tua, dengan guru agamanya, atau dengan dengan ustadz tertentu misalnya yang menjadi pilihan orang tua atau yang rekomendasi sekolah misalnya. Oleh karena itu beberapa hal yang perlu saya rekomendasikan atau saya sampaikan di sini, Bapak Ibu semuanya, terkait dengan bagaimana menangkal radikalisme agama di tingkat sekolah, yaitu dengan literasi agama, peningkatan literasi agama. Di tingkat guru agama, itu adalah bagaimana guru-guru agama itu di-upgrade keilmuannya,
supaya guru-guru agama itu juga memahami konsep-konsep yang dikembangkan oleh gerakan-gerakan Islam yang kanan. Apa itu hijrah, apa itu jihad, apa itu khilafah, apa itu daulah, dan sebagainya itu yang harus dipahami. Kalau hanya masalah guru hanya menguasai masalah sholat saja, misalnya sholat, zakat, puasa, haji, itu di textbook sudah ada, dan itu saya kira bisa mudah didapatkan oleh siswa-siswa. Tapi yang wacana-wacana, narasi-narasi yang berkembang di media sosial, di internet, di YouTube ini yang harus difahamkan dan difahami oleh guru-guru agama. Yang kedua juga textbook itu juga perlu di perpustakaan sekolah itu menyediakan buku-buku agama yang moderat. Mungkin harus lebih bervariasi bacaan-bacaannya dari berbagai organisasi. Yang ketiga adalah kaitannya dengan mentor agama tadi. Ini juga perlu mentor agama itu dikontrol dengan baik. Mungkin diseleksi, dia ikut berafiliasi pada organisasi yang mana, pada gerakan mana, itu juga hal yang penting. Kemudian yang keempat adalah penting juga siswa-siswa itu disibukkan keterlibatan siswa terhadap gerakan-gerakan radikal itu kan karena mereka masih punya banyak waktu. Padahal anak muda itu energinya banyak. Maka energi yang banyak itu harus digunakan yang positif. Dibuat kegiatan-kegiatan sehingga mereka juga sibuk. Anak-anak disibukkan dan dilibatkan mereka untuk membuat konten-konten agama yang positif. Ini saya kira akan sangat bagus. Dan yang terakhir dari strategi menangkal radikalisme itulah dengan mengembangkan jaringan. Sekolah-sekolah itu juga perlu mengembangkan jaringan tidak hanya guru agama, antar guru agama saja, tapi juga mungkin juga melibatkan misalnya organisasi-organisasi masa Islam, misalnya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, PKS misalnya, yang sudah jelas dia itu moderat dan dia itu tidak anti pemerintah. Nah, itu perlu dilibatkan. Sehingga guru agama sendiri tidak, sekolah dan guru agama juga tidak kelelahan mengatasi beberapa problem di sini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira ini yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga tidak lebih dari 15 menit ya Pak Oto. Nanti mungkin bisa dikembangkan dalam diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Wildan. Tadi disampaikan di awal bahwa fenomena radikalisme ini ternyata juga sudah melibatkan siswa-siswa usia SMA dan SMK. Walaupun itu belum atau tidak terjadi di Jogja. Ya kita berharap ini tidak terjadi di Jogja. Namun tadi juga di Jogja kecenderungan intoleran juga sudah mulai ada. Terhadap persoalan radikalisme ini dari Bapak Wildan tadi mengidentifikasi yang membuatnya berkembang itu setidaknya ada 4 faktor. Yang pertama berkembang melalui textbook, kemudian juga keterbatasan dari guru-guru agama, juga melalui mentor agama para siswa, kemudian lewat konten-konten intoleran dari media sosial. Terhadap penyebab ini atau kecenderungan ini, strategi yang direkomendasikan tadi setidaknya ada 5 untuk menghadapi radikalisme ini. Yang pertama, perlu adanya peningkatan atau upgrade dari pemahaman keagamaan dari guru-guru pendidikan agama. Kemudian juga perlu menyediakan buku-buku yang moderat bagi para siswa, buku-buku agama yang moderat. Kemudian juga perlunya adanya kontrol terhadap mentor agama dari siswa. Kemudian juga direkomendasikan agar para siswa ini sehubungan dengan media sosial ini perlu disibukkan dengan konten-konten yang positif untuk mempromosikan toleransi. Kemudian tadi juga perlunya dalam kegiatan-kegiatan sekolah itu perlunya menggandeng atau melibatkan
organisasi kemasyarakatan yang bersifat berkarakter moderat. Demikian dari Bapak Wildan. Dari para narasumber sudah menyampaikan presentasinya. Silakan bila ada pertanyaan. Untuk pertanyaan di ruang chat sudah ada beberapa pertanyaan, akan saya baca. Untuk pertanyaan yang pertama dari Bapak Jeffrey, SMA Negeri 1 Sleman, ditujukan kepada Bapak Profesor Nur Hadi. Pertanyaannya, mohon penjelasan lebih komprehensif mengenai apa hubungannya jatuhnya rezim Orde Baru dengan munculnya kelompok radikal. Apakah kelompok-kelompok ini sudah ada namun sembunyi, atau masih sembunyi, masih ada di dalam ide, tataran ide di kepala, lalu kemudian merasa bebas dari represi dan menyatukan diri. Ini pasca rezim Soeharto jatuh. Kemudian atau ada juga faktor karena ini sponsor dari pihak luar negeri. Ini pertanyaan Bapak Profesor Nur Hadi. Kemudian ada pertanyaan kepada Bapak Wildan dari Bapak Ari Prasetyo, SMK Negeri 2 mana ini? Yang menanyakan Bapak Wildan, pengalaman saya jika sudah radikal itu susah diubah, walaupun dengan diskusi, walaupun sudah diberikan dalil yang jelas, karena ilmunya memang sudah seperti itu. Mohon saran dan strategi untuk mengubah cara berpikir siswa yang sudah terpapar tadi. Bapak Ari ini dari SMK Negeri 2 Kasihan, Bantul. Demikian, sementara ini ada 2 pertanyaan, khususnya ditujukan kepada Bapak Nur Hadi dan kepada Bapak Wildan. Persilakan. Mungkin Bapak Profesor Nur Hadi bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Jeffrey. Ya, terima kasih Mas Otto. Memang akar-akar radikalisme di Indonesia itu kan bahkan sudah bisa dilacak sejak tahun 1949 ya, dengan berdirinya DITII itu, yang terus bermutasi menjadi NII pada tahun 1970-an, kemudian aktif bergerilya menyebarkan pengaruhnya di kalangan para mahasiswa dan pelajar, dan sejak awal 1990-an itu datang gerakan-gerakan Islam transnasional pasca revolusi Iran tahun 1979 itu ya, Ikhwanul Muslimin masuk, Salafi masuk dan lain sebagainya. Tapi waktu itu masih berhadapan dengan kekokohan rejim Orde Baru di dalam batasi ruang gerak kelompok-kelompok gerakan atau gerakan keagamaan gitu. Nah, tapi 10 tahun terakhir masa Orde Baru itu kan ada perubahan yang signifikan ya. Para pengamat percaya Soeharto bergeser ke tengah gitu, mendekat kepada kelompok-kelompok Islam karena pilar pentingnya militer mulai menarik dukungan mereka. Jadi sebagai ganti atas hilangnya pilar dari militer itu atau berkurangnya dukungan dari militer, Soeharto mencoba untuk meraih dukungan dari kelompok-kelompok Islam. Nah itu tahun-tahun katakanlah 90 sampai tahun menjelang kejatuhannya itu ya, memang kita menyaksikan suburnya pertumbuhan gerakan-gerakan Islamis di ruang publik Indonesia. Dan ketika rejim itu jatuh ya, negara lemah, tidak ada kekuatan yang terlalu dominan ketika itu, ada konflik antar elit dan seterusnya. Nah ini memberikan political opportunity structure, struktur kesempatan kepada gerakan-gerakan Islamis untuk muncul ke permukaan, menyatakan dirinya, menyatakan eksistensinya, dan bahkan menggelar aksi-aksi untuk mewujudkan tujuan-tujuan politik mereka. Jadi memang ada hubungannya antara kejatuhan rejim Orde Baru itu dengan maraknya kemunculan gerakan-gerakan radikal dalam 20 tahun terakhir. Tapi kalau pertanyaannya apakah ini disponsori oleh luar negeri, ya memang rumit ya, kompleks ya. Tapi saya paling tidak percaya dengan teori konspirasi. Teori konspirasi itu persoalan yang kompleks itu kita sederhanakan. Ada kerumitan di situ, ada hubungannya dengan masalah-masalah struktural ya. Masalah struktural itu ya
kita tahu bahwa Indonesia ini belum selesai dengan urusan kemiskinan, urusan pengangguran, urusan ketersediaan lapangan kerja, jaminan sosial, dan seterusnya. Nah, itu terus-menerus ya membayang-bayangi masyarakat Indonesia tentang masa depan mereka. Jadi ada kegalauan, ada ketidakpercayaan terhadap sistem, ada kebimbangan menghadapi situasi yang berubah dengan cepat dan seterusnya. Itu situasi domestik yang kita rasakan. Ketika krisis itu terjadi tahun 98, itu kan terpuruk betul. Masyarakat yang tadinya udah agak bimbang dengan situasi yang mereka hadapi ya benar-benar merasakan kegalauan, merasakan kefrustasian. Yang merasakan kefrustasian ini kan biasanya dengan mudah dikipasi atau dimasuki oleh ideologi-ideologi Islam transnasional itu. Sekali lagi saya orang yang tidak percaya dengan teori konspirasi. Ada nuansa-nuansa transnasional tadi ya, ada persinggungannya dengan kampanye Wahabisme dan lain-lain yang dikembangkan oleh Saudi Arabia dalam rangka untuk menempatkan dirinya sebagai pusat dunia Islam. Tapi itu tidak satu-satunya. Kalau dirunut lagi, apakah kampanye Wahabisme Saudi itu yang di dalamnya kemudian menempel paket penyebaran ideologi Islamis, Ikhwanul Muslimin, apakah itu ada hubungannya dengan kepentingan Barat? Ya iya, ada hubungannya. Amerika itu kan sekutu dekat dari Saudi Arabia ya. Ketika Saudi dulu berniat untuk mengambil alih peran Mesir sebagai pusat dunia Islam pasca kekalahan dunia Arab dari perang melawan Israel tahun 67. Nah itu niat Saudi Arabia itu didukung oleh Amerika karena itu untuk keseimbangan politik. Kalau nasionalisme sosialis yang didengungkan oleh Gamal Abdel Nasser sebagai pemimpin dunia Islam sebelum tahun 67 itu berkiblat ke Uni Soviet. Nah, lalu Saudi yang mengembangkan atau menyebarluaskan Wahabisme itu kan otomatis menghapuskan jejak atau mengurangi jejak nasionalisme sosialis yang cenderung berkiblat ke timur dan itu didukung oleh Amerika. Jadi, ini soal yang sangat kompleks ya, soal geopolitik strategi yang sangat kompleks dan berkelindan satu sama lain. Tidak untuk disederhanakan menjadi soal konspirasi ada kekuatan Barat, kekuatan global yang ingin menghancurkan Indonesia atau kekuatan mana. Saya tidak begitu percaya dengan teori konspiratif itu. Saya kira itu Mas Okto. Terima kasih kepada Bapak Nur Hadi. Untuk pertanyaan berikutnya kepada Bapak Wildan, mohon Bapak Wildan dapat menyampaikan tanggapannya. Ya, terima kasih Pak Oto. Silakan. Ya, pertanyaan dari Pak Ari Prasetyo dari SMKN 2 Kasihan ya, yaitu tentang mengubah yang sudah radikal tadi. Itu menurut saya begini, bahwa itu tergantung pada levelnya, Pak. Kalau levelnya itu masih level anak-anak SMA, siswa gitu, saya kira masih relatif mudah. Jadi kalau levelnya sudah level ideolog, nah itu yang susah. Tapi kalau anak-anak muda, saya kira dia masih mudah sekali dipengaruhi oleh oleh buku atau oleh sosial media, oleh temannya misalnya, itu masih relatif lebih mudah. Satu hal yang paling mudah adalah dengan cara diajak diskusi lebih intens, Pak. Jadi diskusi lebih intens terhadap dengan anak itu, ya tentu yang ngajak diskusi sebaiknya orang yang lebih tahu tentang konsep-konsep itu. Saya tidak tahu apakah Pak Ari Prasetyo ini guru agama atau bukan, tetapi memang guru agama sebagaimana saya sampaikan tadi seharusnya sudah menguasai wacana-wacana Islam kontemporer gitu kan, seperti konsep syariah, konsep khilafah dan lain sebagainya, sehingga bisa mudah untuk untuk berdiskusi dengan lebih baik, lebih terbuka terhadap siswa itu. Bagus juga seandainya dia dilihat afiliasi siswa itu apa. Kalau dia Muhammadiyah, temukan saja dengan tokoh Muhammadiyah. Kalau dia afiliasinya NU dengan tokoh NU misalnya, itu juga akan lebih mudah karena dia tentu akan
lebih respect pada ulama atau tokoh agama yang sesuai dengan afiliasi keagamaannya. Bisa juga dalam kasus yang lain, ya saya banyak bertemu dengan tokoh-tokoh bahkan ideolog ya, radikalisme misalnya, itu saya tanya, apa yang membuat kamu sadar misalnya? Itu mereka ketemu dengan korban, Pak. Dengan penyintas. Misalnya, saya pernah bertemu dengan adiknya Amrozi, namanya Fauzi ya. Itu dia mengatakan bahwa dia sadar itu ketika dia diseksa apapun sampai rusuknya itu patah dua, itu dia nggak sadar. Tapi tersadar itu apa? Tersadar itu ketika dia ketemu dengan korban. Ketemu dengan penyintas. Dalam era sekarang ini, kita bisa juga memperlihatkan video-video seperti itu, misalnya video korban, video penyintas misalnya, itu di YouTube juga sudah sangat banyak. Itu akan mudah sekali menyentuh hatinya. Jadi memang caranya itu tidak harus dengan ideologi dulu. Kalau kita adu ideologi, head to head ideologi itu akan lama. Tapi sering kemudian itu disentuh dulu hatinya dulu. Disentuh dulu hatinya itu dengan cara dilihatkan videonya orang yang menjadi korban atau testimoni orang yang korban misalnya, atau dengan cara bisa jadi orang-orang yang seperti itu punya masalah secara ekonomi karena dia termarginalkan secara ekonomi. Jadi ada 3 strategi di situ yang sering orang menggunakan. Mana yang lebih dulu? Yaitu heart, kemudian hand, mind. Kalau diskusi tadi itu levelnya mind. Tetapi kita harus diskusi atau mengajak, mungkin membantu ekonomi, maka itu levelnya adalah hand. Atau diajak bertemu dengan korban tadi, itu yang heart dulu. Itu adalah hatinya dulu disentuh. Dia muncul nggak rasa iba terhadap korban, kemudian dia sadar bahwa yang dilakukan itu tidak benar. Nah, ini bisa heart, hand, mind, atau hand, heart, mind juga bisa. Tapi kalau kita berawal dari mind dulu, itu kadang-kadang memang agak berat, tergantung levelnya tadi. Begitu Pak Otto, jawaban saya terhadap pertanyaan Pak Ari Prasetyo. Terima kasih. Terima kasih Pak Wildan. Untuk selanjutnya, karena ini sudah menjelang siang ya, dan di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Amin Abdullah. Kami persilakan Bapak Amin Abdullah memberikan catatan-catatan penegasan dari apa yang disampaikan dalam diskusi kita hari ini. Kepada Bapak Amin Abdullah, kami persilakan. Monggo. Baik, terima kasih, Mas Otto. Terima kasih. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya, baik. Selamat siang, salam sejahtera, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya terima kasih diundang untuk berbincang bersama forum yang sangat-sangat penting dan strategik, apalagi untuk melihat ke depan. Persiapan untuk melihat ke depan yang panjang. Ya. Yang kedua, saya mohon maaf baru bisa join karena tadi saya rapat di Parampraja membahas bagaimana Gunung Merapi itu. Gunung Merapi itu kita sama-sama di Jogja, tapi kadang juga nggak ngerti bagaimana sih Gunung Merapi itu. Bagus sekali ya, saya kira. Saya mengapresiasi terlebih dulu bahwa kalau negara itu kan biasa, kalau kerukunan antar umat beragama itu kan menyebutnya biasanya dengan tokoh-tokoh masyarakat. Tapi justru guru-guru itu yang tertinggal.
guru-guru, kepala sekolah, dan lain sebagainya itu, padahal di tangan mereka luar biasa ya, anak-anak muda, itu yang biasanya tertinggal untuk bicara hal-hal yang kita bicarakan 2-3 hari ini. Maka saya mencatat penting sekali pertemuan semacam ini, dan dengan narasumber yang kompeten, Profesor Nur Haiti, kemudian Dr. Tabita, Pak Wildan, yang punya pengalaman-pengalaman otentik ya. Otentik tidak hanya literatur, tetapi research, kemudian pergaulan, experience. Jadi jangan diragukan apa yang disampaikan oleh ketiga. Maaf saya tidak sempat mendengar Pak Nur Haiti tadi. Saya hanya di ujungnya Bu Tabita saja. Terus Pak Wildan, saya kira dari situ tergambar bahwa wah luar biasa ya masalah yang kita hadapi sebagai masyarakat majemuk. Nah untuk itu saya ada 3 catatan ya. Yang pertama adalah tadi sudah saya sebut bahwa kepala-kepala sekolah itu memang harus kreatif. Yang kedua, guru-guru lebih lagi. Karena guru-gurulah yang membentuk anak-anak itu, gitu ya. Guru-guru di sini tidak hanya guru-guru agama, tetapi guru-guru biologi, matematika, dan kimia, dan lain sebagainya. Yang kata Pak Wildan, dia lebih aktif menjelaskan khilafah, menjelaskan tauhid, menjelaskan ini dan itu. Guru agamanya malah nggak paham. Nah itu maka saya kira guru-guru agama dan semua guru itu memang harus aktif gitu, tidak pasif di dalam menghadapi itu. Nah, kepala sekolah tadi saya kira bagaimana mengamati mentor-mentor rohis dan lain sebagainya, tapi saya kira sudah banyak kemajuan ya di Jogja. Saya kira keterlibatan kepala sekolah, wakil kepala sekolah saya kira sudah lebih jelas sekarang dibanding 5 atau 10 tahun yang lalu. Kalau 5 tahun terakhir, saya kira dia sudah bagus. Entah demikian, tetap saja perlu gitu ya keterlibatan kepala sekolah. Maka ini bagus sekali ya forum seperti ini ya. Lalu guru-guru tadi jangan terjebak kepada kurikulum yang kaku kayak begitu. Kurikulum kita itu ya begitu ditulis matilah dia. Kurikulum kita tidak melihat realitas ya. Padahal yang dihadapi anak-anak itu realitas. Untuk itu guru harus kreatif betul. Itu catatan satu. Catatan kedua yang kita hadapi memang itu tadi ya generasi muda gitu. Generasi muda yang menurut Pak Wildan kayak tadi itu hasil survei-survei ya di tanah air semacam itu. Nah kalau kita nggak memberi bekal yang bagus kepada generasi muda ya berat sekali. Saya mengajar di S1, saya masih mengajar S1, Pak. 10 tahun ini saya mengajar S1, ketemu anak-anak alumni SMA itu. SMA, aliyah, SMK, ketemu saya. Ketika saya menjelaskan agama dan masyarakat multikultural, itu sampai ibaratnya mereka senangnya minta ampun. Senang sekali. Dalam arti, saya dulu di SMA nggak pernah mendengar begini ini, Pak. Begitu coba. Itu anak-anak macam-macam dari berbagai wilayah di Indonesia. Artinya memang ada konten kurikulum yang memang agak membosankan gitu ya bagi anak-anak karena tidak menyentuh realitas kiri kanan. Nah maka saya kira itu tadi kita menyentuh peran guru saya kira penting. Ya mudah-mudahan untuk sekolah Jogja tidak sampai seperti itulah, tetapi tadi yang sampai mengungkapkan kok enggak dulu saya dengar begini kok baru di perguruan tinggi apa enggak tulit ini gitu kata mereka, kata anak-anak itu semester 4 semester 5 begitu ketika saya menjelaskan bagaimana agama di dalam masyarakat. Nah yang ketiga saya kira memang kita harus sadar sesadarnya apalagi Jogja. Kemarin sudah bicara tentang keistimewaan, saya kira ya. Apalagi Jogja itu kan miniatur Indonesia yang sangat-sangat multikultural.
dari agamanya, dari rumah sakitnya, dari sekolahnya, dari macam-macam ada di Jogja itu. Nah itu kalau mentalitas sikapnya itu juga tidak seperti itu, betapa sakitnya kan ketika kita keluar ruangan itu. Nah untuk itu saya kira pertemuan ini memang penting sekali karena greater interfaith interaction itu, jadi interaksi sosial antar penganut agama-agama itu semakin dekat dari hari ke hari. Ya, meskipun semakin dekat, tetapi YouTube, kemudian internet, kemudian media sosial menjauh dari realitas itu. Realitasnya semakin mendekat, media sosialnya semakin menjauh. Nah, itu peran mediasi guru, gitu. Jadi kita ya nggak bisa juga menyalahkan teknologi kan, karena ya gimana lagi, memang sudah perubahan sosialnya begitu kan. Jadi setiap perubahan sosial karena teknologi ya kita harus adjust, dan guru-guru dan kepala sekolah harus kreatif. Kita tidak bisa kemudian kok malah guru-guru sumbernya hanya pada media sosial, nggak bisa. Nah itu dia. Nah itu jadi wawasan kebangsaan kita untuk Indonesia yang sangat-sangat majemuk ini memang harus berbeda betul dalam menangani sekolah. Nah untuk itu saya setelah mendengar tadi ya dari Pak Wildan dan juga tanya jawab kemarin lewat interview saya dengar ada yang bilang bahwa ya oke lah kalau hubungan sosial muamalah, tetapi dalam wilayah ibadah jangan diotak-atik. Ya bagus, itu memang betul ibadah nggak usah diotak-atik. Yang kita otak-atik ini kan sosial, ya, bagaimana hubungan sosial antar umat beragama. Nah dari situlah saya kira rekomendasi tadi bahwa guru agama tetap harus meningkatkan ilmunya, karena dia akan berhadapan real. Jangan sampai ketika ditanya khilafah, tauhid, lalu jawabannya tadi, ya ibadah, pokoknya sholat aja lah kamu dengan baca Quran selesai. Gitu. Waduh, gawat itu kalau begitu jawabannya gitu. Lah yang akan jawab guru matematika dan guru kimia. Coba. Nah ini artinya ya pendidikan knowledge production dari IAIN, UIN, STAIN itu harus dirombak total tuh Pak Wildan. Nggak bisa gitu. Nah ini saya bicara dengan Pak Wildan, tetapi ini kaitannya dengan guru-guru itu, kaitannya dengan kepala sekolah, ya share juga lah bagaimana itu. Karena pertanyaan-pertanyaannya itu highly political spirituality. Pertanyaan anak-anak itu karena terpengaruh media sosial, pertanyaannya bukan ibadah mahdhah yang tidak boleh diutak-atik, tetapi pertanyaan mereka masuk ke wilayah yang lebih tinggi dan itu wilayah politik. Politik yang campur dengan keagamaan. Nah, itu. Coba konsep-konsep tadi itu, konsep syariat, khilafah, jihad, teologi, dan lain sebagainya ya. Mungkin di lingkungan Kristen, di lingkungan Katolik, di lingkungan Buddha, di lingkungan Hindu sama saja. Ada problem-problem semacam itu, hanya intensitasnya saja, skalanya saja yang berbeda. Nah, maka saya kira saya mengelompokkan ini scriptural literacy. Jadi scriptural literacy ini tidak cukup. Nah, ini ada tadi ya, saya mohon maaf karena waktu saya harus Nah ini umpamanya begini, ada adzan gitu. Kemudian langsung kita meninggalkan tempat untuk sholat gitu. Nah itu kan tidak cocok dengan usul fikih umpamanya gitu ya. Bahwa ini kan sangat ini pertemuan ini kan belum tentu 10 tahun sekali. Mungkin selama hidup juga baru sekali ini gitu. Maka jangan kemudian toh ini sejam lagi selesai atau setengah jam lagi selesai. Nah gini-gini ini loh. Literasi keagamaan internal umat Islam sendiri itu kurang difahami dengan baik gitu. Nah ini yang sedih sekali gitu. Nah maka scriptural literacy tidak cukup dibatasi dengan ibadah.
Itu catatannya. Scriptural literacy harus dibarengi sekarang dengan yang sifatnya lebih tinggi, yaitu sifat-sifat yang coraknya politik. Gitu. Itu harus canggih itu guru-guru. Nah itulah kurikulum tidak ada. Di kurikulum saya jamin tidak ada. Yang ada kreativitas guru. Itu satu. Yang kedua, religious literacy. Nah, itulah makanya saya kampanye bahwa kalau ilmu-ilmu ini monodisiplin linear gini ya tidak akan menyelesaikan, tidak solving the problem. Religious literacy itulah kata Al-Quran untuk saling mengenal. Lita'arofu, perbanyaklah tempat perjumpaan gitu. Nah itu pun sudah tidak cukup, harus dengan cross cultural literacy, Buta Bita tadi. Jadi multikultural itu harus dijadikan satu. Jadi ada 3 komponen yang diperlukan sekarang ini setelah mendengar tadi itu. Jadi perkuatlah iman sendiri, tetapi dengan cara yang lebih komprehensif. Jangan selektif, itu satu. Tapi perkuat iman, jangan meninggalkan imannya masing-masing. Tetapi harus diperkuat dengan literatur baru. Literatur yang relevan. Yang kedua, religious literacy itu penting. Understanding others itu penting. Oke, jangan menghakimi orang lain. Nah, yang ketiga, cross cultural literacy. Itu blended gitu. Itu blended di dalam mata kuliah agama, mata kuliah kewarganegaraan, mata kuliah Pancasila, mata kuliah dan mungkin juga mata kuliah atau mata pelajaran yang lain. Nah, dari situlah maka kita dengan Kementerian Agama akan ada, ini informasi saja, nanti siapapun boleh ikut. Setelah kita mengadakan Abrahamic Religion 5 kali, lalu Kementerian Agama akan kerjasama dengan Lemena Institute, mudah-mudahan akan berjalan dengan lancar, bagaimana memberdayakan guru-guru agama. Dan juga guru-guru agama di lingkungan Kementerian Agama, dan juga guru-guru agama di lingkungan Kemendikbud. Nah, nggak tahu saya caranya bagaimana, tetapi mereka akan dilatih tentang Abrahamic Religions. Bagaimana sih cross-cultural literacy itu? New paradigm and multi-faith collaboration, while strengthening your own faith. Jadi tetap agama Anda harus dipegang teguh, tetapi literasi keagamaan yang coraknya lintas budaya itu tidak bisa dijauhi. Nah, gitu kira-kira. Nah, itu nanti akan dibuka tanggal 5 Mei, saya kira nanti tanggal 5 Mei kalau nanti akan ikut bagaimana sih itu diskusi Abrahamic Religion. Pembicaranya ada Pak Alwi Shihab, ada orang luar negeri yang berkecimpung dalam dunia ini. Nah, artinya apa yang dilakukan Intervide dengan Disdikpora itu sudah luar biasa bagus dan akan diperkuat dari waktu ke waktu. Terima kasih Pak Oto, karena keterbatasan waktu saya harus berhenti. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Amin, sangat menarik. Saya yakin juga dari Bapak akan ada hal yang ingin ditanyakan. Namun mohon maaf karena waktu juga sudah terbatas. Kita tutup untuk pertanyaan. Namun sebelum kita tutup seminar ini, mohon ada closing statement dari Ibu Bapak narasumber. Untuk closing statement, kami mohonkan untuk yang pertama Bapak Profesor Nur Hadi, mungkin bisa memberikan catatan penutupnya. Monggo. Ya, saya kira kita harus berani mengakui bahwa soal hubungan antar agama ini memang belum selesai ya di Indonesia. Feeling threatened, masing-masing merasa terancam, ada under siege mentality, mentalitas terancam itu kita alami bersama-sama. Orang Muslim merasa terancam oleh Kristen, Kristen merasa terancam oleh Muslim dan seterusnya. Nah, itu benar-benar terjadi. Survei-survei, riset-riset menunjukkan hal itu.
Jadi saya kira kalau kita mau mengakui bahwa ada soal serius di situ, ya kita mau terbuka lah dalam mengembangkan dialog, dalam mengembangkan diskusi-diskusi antar agama dan seterusnya, sehingga ini bukan soal kesepahaman lagi saya kira, memahami agama lain misalnya tidak, tetapi kita mau berkhidmat untuk hidup di dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan berdiri di atas prinsip kewarganegaraan. Kewarganegaraan itu kan tidak membeda-bedakan orang karena agama, karena ras, karena kesukuan, gender dan seterusnya. Saya kira itu yang paling penting. Dengan keterbukaan itu kita menghindari hal-hal yang bersifat artifisial ya. Bisa saja di dalam forum resmi kita akan mengatakan bahwa ya kita sangat menghormati toleransi dan kita akan memberikan ruang perbedaan dan seterusnya. Tapi di dalam hati kecil kita kan masih ada kecurigaan-kecurigaan. Nah, bagaimana caranya forum-forum seperti ini memberikan kontribusi yang penting untuk menghapus kecurigaan-kecurigaan itu, untuk menghapus under siege mentality itu, sehingga kita benar-benar berdiri sebagai sebuah bangsa yang utuh, yang menopang satu sama lain. Terima kasih. Ya, saya kira Terima itu. kasih Bapak Nur Hadi. Untuk selanjutnya Ibu Tapita, kami persilakan. Terima kasih Mas Oto. Jadi menurut saya dalam rangka mengelola dan memaknai perbedaan, kita harus sadar akan dua hal. Yang pertama itu mengakui berbagai kendala dan permasalahan yang masih ada dalam diri kita untuk betul-betul mengelola dan memaknai perbedaan. Tapi yang kedua juga kita apresiatif terhadap berbagai upaya yang sudah dilakukan dan masih harus terus ditingkatkan supaya menjadi semakin baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Tapita. Untuk selanjutnya kepada Bapak Wildan, kami persilakan untuk memberikan catatan penutup. Ya, terima kasih Mas Soto. Catatan saya sedikit saja bahwa radikalisme atau terorisme itu permasalahan yang sangat kompleks dan harus ditangani secara menyeluruh dan melibatkan semua pihak. Tidak ada obat yang mujarab, satu obat mujarab yang bisa mengatasi masalah itu. Oleh karena itu, saya kira ini sudah langkah yang tepat, ini langkah yang baik. Disdikpora dan Dian Intervide kerjasama, akademisi juga sudah terlibat, kemudian Kementerian Agama sudah ada, ini tinggal nanti ini dikerucutkan dalam program-program yang lain, di mana ormas, saya kira ormas Islam moderat itu juga dilibatkan, dan dia juga sebagian dari stakeholder di Yogyakarta ini juga harus terlibat untuk menangani problem besar kita bersama ini. Itu Pak Oto, terima kasih. Terima kasih Bapak Wildan. Untuk Bapak Amin, meski tadi sudah menyampaikan catatan penegasan yang cukup komprehensif, namun persilakan bila ada yang mau disampaikan dalam closing statement. Kami persilakan untuk Pak Amin. Satu kata yang mudah diingat, jangan menyangkal, lakukan perubahan. Jangan menyangkal bahwa ada memang perubahan-perubahan yang luar biasa, dan apa yang harus dilakukan guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, melakukan perubahan pelan-pelan. Oke, pelan-pelan, bekerja sama dengan yang lain. Nah, seperti forum begini ini, Disdikpora begini ini sudah ada perubahan. Saya kira ini bagus. Terima kasih. Terima kasih Bapak Amin. Hari ini kita telah belajar banyak dari Ibu Bapak narasumber, dari Bapak Profesor Nur Hadi, dari Ibu Tapita, dari Bapak Wildan, dari Bapak Amin Abdullah, juga tadi dari Ibu Bapak peserta yang telah sharing pengalaman secara lokakarya. Untuk itu kita beri aplaus yang meriah untuk kepada Ibu Bapak narasumber, juga kita semua. Mari. Terima kasih atas aplausnya. Kita tutup seminar siang ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan waktu kepada panitia, kepada pembawa acara, kepada Bung Lius. Kami persilakan Bung Lius.